Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang pemirsa. BMKG mengimbau masyarakat selalu waspada pada potensi dan risiko gempa di Indonesia. Benarkah Indonesia masuk dalam kategori rawan gempa? Akan dibahas lengkapnya dalam segmen Fact Check oleh rekan Valencia Melvinci. Valen, silakan. Selamat siang Marvin dan juga pemirsa. Tidak ada salahnya sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas dan juga senantiasa siap siaga, kita harus selalu waspada terhadap beragam bentuk resiko dan juga potensi dari bencana alam, salah satunya gempa. Kita akan bahas dalam program Fact Check kali ini, apakah benar Indonesia rentan gempa? Pertama, kita bisa belajar dari apa yang terjadi dan juga menimpa saudara kita yang ada di Malang. Ini ada gempa bermagnitudo 6,1 dan ini sempat terjadi pada tanggal 10 April 2021 di hari Sabtu kemarin pukul 14 waktu Indonesia Barat dan terjadi di daerah sekitar Malang dan juga di antara Malang dan juga Lumajang. Ini kedalamannya 80 km dan sudah dipastikan untuk tidak berpotensi tsunami. Ini informasi yang disampaikan oleh badan berwenang pada kemarin 10 April sesaat setelah gempa terjadi. Kemudian setelah gempa Malang ini terjadi tentu ada dampak yang cukup signifikan yang disebabkan dari gempa yang terjadi. Ini di sini ada beberapa daerah yang memang disampaikan bahwa terdampak dari gempa Malang ini. Kita lihat di sini ada Turen, Karangkates, Malang, Blitar, Trenggalek sampai dengan Yogyakarta, Denpasar juga terdampak dan yang terakhir adalah Mojokerto, Klaten, Sumbawa, Tabanan dan juga Banjarnegara. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda karena disampaikan apa dampaknya dalam bentuk ataupun format yang tidak biasanya. Yang pertama adalah 5 MMI atau Modified Mercalli Intensity. Dan ini dinyatakan bahwa getaran dirasakan hampir semua penduduk yang berada di Turen. Kemudian kita lihat juga coba yang ada di Denpasar. Di sini adalah 3 MMI. Dirasakan di dalam rumah terasa getaran seakan truk berlalu. Dan ini merupakan pengakuan yang disampaikan oleh masyarakat yang berada di Denpasar beberapa saat setelah kejadian gempa Malang berlangsung. Kita akan bahas apa sebenarnya MMI itu. MMI adalah satuan ataupun skala yang disampaikan ataupun diciptakan oleh Giuseppe Mercalli. Ini merupakan seorang vulkanologis Italia pada tahun 1902. Dan panjangan dari MMI sendiri adalah Modified Mercalli Intensity. Digambarkan dalam satuan ini ada 12 skala yang disampaikan. Dari yang terendah adalah 1 MMI. 1 MMI getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang saja. Sedangkan di ukuran 12 MMI ini disampaikan juga ada indikasi seperti bangunan hancur, gelombang tampak pada permukaan tanah, sampai dengan pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara. Nah, apa perbedaan satuan MMI ini ketimbang dengan satuan lain yang biasa kita gunakan pada saat akan mengukur gempa terjadi? Memang satuan MMI ini dinyatakan kurang objektif alias sangat subjektif dan diambil berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban gempa yang selamat, dan selanjutnya ada juga perbandingan tingkat kerusakan yang terjadi di beberapa lokasi yang terdampak dari gempa. Itu mengapa skala MMI ini kemudian dimodifikasi oleh 2 orang, yakni oleh Harry Wood dan juga Frank Newman, yang mana pada tahun 1931 dinyatakan skala MMI bisa digunakan jika tidak ada seismograf yang bisa digunakan untuk mengukur berapa kekuatan skala gempa. Kemudian kita lihat juga sebenarnya benarkah Indonesia rentan terhadap gempa? Kita lihat dulu seberapa intens frekuensi gempa yang sudah terjadi di Indonesia. Saya akan bahas mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021. Nah, yang sedikit berbeda adalah sejak 2008 sampai dengan 2018 ini tercatat sudah 5.000 sampai dengan 6.000 kali gempa terjadi di daerah seluruh di Indonesia. Ini bukanlah merupakan angka yang sedikit, yang mana pada tahun 2013 tercatat ada 4.234 gempa dan angka ini naik cukup signifikan. Pada 2017 tercatat hampir 7.000 gempa terjadi di Indonesia. Lebih lagi, saat ini tahun 2021 baru sampai di bulan April, pemirsa.
Namun ternyata jika kita lihat berapa intensitas ataupun frekuensi gempa yang terjadi sudah sampai 646 kali dan rata-rata gempa terjadi perharinya adalah 21,5 kali. Inilah mengapa kita harus senantiasa waspada terhadap bencana di Indonesia. Kemudian, mengapa Indonesia rawan terhadap gempa? Ada sejumlah alasan yang juga sudah dipaparkan oleh para ilmuwan. Dan yang pertama, Indonesia terletak di cincin api Pasifik. Atau mungkin yang lebih dikenal dengan bahasa sehari-hari adalah Ring of Fire. Dan tercatat juga panjang area di Indonesia yang masuk ke dalam lingkaran cincin api ini sampai dengan 40.000 kilometer. Dan juga berdasarkan riset yang ada, total sampai dengan 90% gempa yang terjadi ini terjadi di area yang masuk ke dalam Ring of Fire. Yang kedua, kita berada di jalur sabuk alpine dan dicatatkan pula bahwa 17% gempa bumi terbesar berada di jalur sabuk alpine dan 5 sampai dengan 6% gempa bumi dunia yang terjadi juga di sabuk alpine. Selanjutnya ada juga terjadi di batas konvergen lempeng Sunda dan juga Indo-Australia. Nah, bicara soal lempeng, sebenarnya ada 3 pergerakan lempeng yang mungkin terjadi dan harus kita ketahui. Jika divergen, maka 2 lempeng bergerak menjauh, sedangkan konvergen 2 lempeng bergerak saling mendekati satu sama lain. Dan kita berada di antara lempeng Sunda dan juga lempeng Indo-Australia. Selanjutnya pertemuan antara 3 lempeng bumi yakni lempeng Pasifik, Eurasia dan juga Indo-Australia. Dan yang terakhir, seperti yang kita ketahui Indonesia dikelilingi oleh banyak gunung berapi aktif dan juga non-aktif. Kemudian pemirsa, jika seandainya gempa ataupun bencana alam apapun rentan terjadi di Indonesia, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Tentu ada tips pada saat gempa terjadi kita harus berusaha untuk melindungi diri sendiri. Yang pertama adalah jangan panik. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi arahan pada saat gempa terjadi seperti apa tindakan perlindungan diri yang bisa dilakukan. Pertama, berlindung di bawah meja, namun tentu harus memperhatikan situasi di sekitar kita pada saat berada di satu gedung ataupun bangunan dan usahakan lindungi kepala sebagai organ vital dalam tubuh, jauhi laut karena biasanya setelah gempa terjadi ada potensi terjadinya tsunami. Selanjutnya adalah hentikan kendaraan, tinggalkan kendaraan Anda karena rentan akan terjadi macet pasca gempa, jauhi gedung dan juga tiang, dan jangan naik lift. Selanjutnya pemirsa, setelah itu apalagi tindakan lain yang mungkin bisa melindungi kita dari resiko pasca gempa ataupun bencana yang terjadi. Kita bisa menyiapkan tas siaga bencana. Apa saja kebutuhan esensial yang bisa disiapkan di dalam tas siaga bencana ini? Yang pertama, kotak P3K, dokumen berharga, masker tentunya karena sekarang adalah masa pandemi COVID-19, fluid, uang tunai jangan lupa, dan kemudian ada telepon genggam, makanan yang tahan lama, air minum, radio portable ataupun radio ringkas tentunya untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan bencana, pakaian, dan juga senter. Dan pemirsa, inilah merupakan tips dan trik serta arahan pada saat gempa ataupun bencana terjadi di sekitar kita, seperti apa tindakan yang paling bisa kita lakukan untuk menghindari beragam resiko dan menyiapkan upaya mitigasi untuk diri sendiri. Dan lebih penting adalah jangan lupa untuk tetap mengupdate informasi yang berasal dari lembaga yang berwenang supaya kita tahu apa perkembangan informasi terkait dengan bencana yang terjadi dan menghindari resiko terburuk yang terjadi pada diri kita pada saat bencana terjadi. Demikian fact check hari ini, Marvin. Valencia Melvinsi, terima kasih untuk pemaparan dalam fact check.